Lo pernah nggak ngerasa pengen ngomong tapi malah diam aja karena takut salah? Atau, ada kesempatan keren di depan mata, tapi lo malah mundur gara-gara terlalu malu? Gue ngerti banget rasanya. Tapi, tenang, bro. Di video ini, gue bakal kasih tips simpel yang bisa bantu lo jadi lebih percaya diri dan ninggalin rasa malu jauh-jauh. Jadi, jangan skip ya, karena di akhir video gue juga ada satu trik rahasia yang gak banyak orang tahu. Kenapa kita bisa pemalu? Pertama-tama, lo harus paham dulu nih, rasa malu itu wajar banget. Biasanya, pemalu muncul gara-gara dua hal. Pertama, lo terlalu fokus sama pendapat orang lain. Kedua, lo takut gagal atau takut bikin kesalahan. Nah, mindset kayak gini yang harus diubah dulu kalau lo mau jadi lebih percaya diri. 1. Fokus pada hal yang bisa lo kontrol. Coba pikirin deh, apa yang bisa lo kontrol? Jawabannya, diri lo sendiri. Kalau lo terlalu mikirin apa yang bakal orang lain pikirin, lo bakal stuck. Jadi, fokus aja sama apa yang lo mau capai, bukan apa yang mereka pikir. Misalnya nih, lo pengen mulai usaha, tapi lo takut sama komentar orang. Takut dibilang, usaha kecil kayak gitu emang nggak bakal sukses. Bro, kalau lo terus-terusan mikirin omongan kayak gitu, kapan mulainya? Omongan mereka nggak bakal berhenti, tapi lo punya kendali penuh atas apa yang lo lakuin. Ingat, kontrol itu cuma ada di hal-hal kayak usaha lo, cara lo belajar, atau gimana lo ngejaga semangat diri sendiri. Orang lain? Itu di luar kendali lo. Lo nggak bisa atur pikiran atau respon mereka, tapi lo bisa atur gimana lo merespon mereka, dan percaya deh, kalau lo fokus sama hal yang lo kontrol, energi lo bakal lebih produktif. Ketimbang buang waktu mikirin hal-hal yang nggak bisa lo ubah, mending alihin ke bikin strategi buat maju, belajar skill baru, atau nyelesain masalah yang ada di depan mata. 2. Berlatih di depan cermin. Ini tips klasik tapi ampuh banget, bro. Kalau lo mau ngomong atau presentasi, coba latihan dulu di depan cermin. Lihat gesture lo, senyum lo, dan cara lo ngomong. Semakin sering latihan, semakin pede lo tampil di depan orang lain. Kenapa harus di depan cermin? Karena cermin itu ibarat penonton lo yang paling jujur. Lo bisa lihat ekspresi wajah lo sendiri, apakah udah kelihatan percaya diri atau malah ragu-ragu. Gesture tubuh juga penting, bro. Jangan sampai lo kelihatan kaku atau nggak natural. Selain itu, lo juga bisa dengerin intonasi suara lo. Jangan terlalu pelan, tapi juga jangan teriak-teriak kayak orang marah. Latihan di depan cermin itu bikin lo sadar apa yang perlu diperbaiki sebelum tampil beneran. Tips tambahan, bro, coba bayangin lo lagi ngomong sama temen deket lo. Jadi santai aja, tapi tetap fokus sama apa yang mau lo sampaikan. Dan jangan lupa buat tersenyum, karena senyum itu bisa bikin orang yang ngedengerin lo jadi lebih nyaman. Jadi, kalau udah siap, tinggal praktek langsung, deh. Gak perlu takut salah, yang penting lo udah usaha buat tampil maksimal. 3. Mulai dari hal kecil. Gak usah langsung lompat ke hal besar, mulai aja dari hal kecil. Kayak bilang, hai, ke orang baru atau ngobrol ringan sama kasir di minimarket. Lama-lama, lo bakal terbiasa dan rasa malu itu bakal hilang pelan-pelan. Hal kecil itu penting, bro, karena mereka jadi langkah awal buat lo keluar dari zona nyaman. Lo nggak harus langsung jadi orang yang super percaya diri. Mulai dari ngobrol santai aja. Misalnya, tanya rekomendasi makanan ke pelayan di restoran atau kasih pujian sederhana ke temen lo, kayak, outfit lo keren hari ini. Dari situ, lo bakal ngerasa lebih nyaman buat berinteraksi. Semakin sering lo ngelakuin hal kecil ini, makin gampang lo buat ngomong sama orang baru. Bahkan, lo bakal sadar kalau sebenarnya nggak ada yang terlalu peduli sama rasa malu lo. Orang-orang biasanya sibuk sama diri mereka sendiri, jadi nggak usah overthinking. Ingat, kebiasaan kecil ini tuh kayak latihan. Sama kayak olahraga, lo nggak langsung angkat beban berat, kan? Mulai dari yang ringan dulu, nanti pelan-pelan lo kuat buat hal yang lebih besar. Dan ujung-ujungnya, lo bakal heran sendiri sama progres lo. Jadi, beraniin diri mulai dari sekarang, ya. 4. Jangan takut coba lagi. Penolakan itu bukan akhir dari dunia, bro. Justru, ini kesempatan buat lo belajar dan berkembang. Jangan biarin satu penolakan bikin lo takut buat coba lagi. Next time, lo bakal lebih siap, lebih paham, dan lebih percaya diri. Lo nggak tahu kan, mungkin cewek berikutnya justru adalah yang terbaik buat lo. Setiap kali lo menghadapi penolakan, anggap aja itu sebagai batu loncatan, bukan penghalang.
Bayangin kayak lo main game, setiap kali lo kalah, lo belajar strateginya, kan? Sama aja di kehidupan nyata. Lo bakal jadi lebih kuat, lebih paham cara mainnya, dan lebih siap buat menghadapi tantangan berikutnya. Ingat, penolakan itu bukan soal lo nggak cukup baik, tapi lebih ke arah belum ketemu yang pas aja. Jangan sampai lo nyerah cuma gara-gara satu pintu yang ketutup. Lo nggak tahu pintu mana yang bakal kebuka kalau lo terus maju. Dan ingat, bro, orang-orang sukses juga pasti ngalamin penolakan berkali-kali sebelum akhirnya mereka berhasil. Kuncinya adalah tetap berusaha, terus belajar, dan jangan takut buat ambil risiko lagi. Bisa jadi justru di percobaan selanjutnya, lo bakal nemuin sesuatu yang lebih baik dari yang lo bayangin. Jadi, tetap semangat, bro. Terus maju dan jangan berhenti di satu penolakan aja. Setiap langkah lo itu adalah investasi buat versi terbaik dari diri lo ke depannya. Trik rahasia biar kelihatan pede meski lo grogi. Gue janjiin tadi, kan, ada trik rahasia. Nih, kalau lo lagi grogi atau malu, coba tarik napas dalam-dalam 3 kali, berdiri tegak, dan senyum. Percaya deh, postur tubuh lo yang percaya diri bakal bikin orang lain ngira lo pede, meskipun lo sebenarnya lagi deg-degan. Ini bukan sekadar omong kosong, bro. Ada penelitian yang bilang kalau postur tubuh lo memengaruhi cara otak lo bekerja. Jadi, pas lo berdiri tegak, otak lo otomatis bakal kirim sinyal, gue bisa nih, ke seluruh tubuh lo. Bonusnya lagi, senyuman lo itu nggak cuma bikin lo kelihatan ramah, tapi juga bisa bantu otak lo ngerasa lebih tenang dan bahagia. Terus, kalau lo udah tenang, energi lo bakal lebih positif dan orang di sekitar lo juga bakal ngerasa nyaman. Lo nggak perlu ngomong banyak buat kelihatan pede. Kadang, bahasa tubuh udah cukup buat nunjukin kalau lo tahu apa yang lo lakuin. Oh, satu lagi, jangan lupa kontak mata. Meskipun grogi, coba deh tatap mata orang yang lagi ngomong sama lo. Itu bikin kesan kalau lo benar-benar perhatian dan gak takut. Intinya, fake it till you make it, bro. Lama-lama, rasa pede itu bakal beneran tumbuh. Jadi, inget ya, rasa malu itu bisa diatasi asal lo mau latihan dan keluar dari zona nyaman. Mulai dari hal kecil, fokus sama apa yang bisa lo kontrol, dan jangan takut salah. Oh iya, kalau lo punya pengalaman seru tentang cara ngatasi rasa malu, share di kolom komentar dong. Gue pengen banget tahu cerita lo. Jangan lupa like, share ke teman-teman lo yang mungkin butuh tips ini, subscribe biar nggak ketinggalan video keren lainnya, dan nyalain loncengnya ya. Sampai ketemu di video berikutnya.